Bab 2169-2170. Kylie telah tiba, dan pemuda ini pasti Yunce. Sebuah suara tenang dan tak tergoyahkan terdengar. Yunce mengikuti suara itu dan melihat sosok yang tenang duduk dengan tenang di atas sebuah platform yang terbuat dari kayu eksotis dan kristal abisal. Ia mengenakan jubah abu-abu polos, tinggi dan ramping, dengan rambut dan janggut setengah putih, dan wajahnya menunjukkan tanda-tanda usia, tetapi ia tetap tampan. Tatapannya yang menunduk lembut, tetapi matanya tidak memancarkan kehangatan, sikapnya tidak sengaja berwibawa. Namun Yunce merasakan tekanan yang meresap yang seolah menembus hingga ke inti keberadaannya. Terlebih lagi, tekanan spiritual yang tak terlihat ini memberinya rasa keakraban yang mendalam. Tatapan Yunce sedikit menyempit, orang ini adalah salah satu dari 4 pejabat ilahi Tanah Suci. Pejabat ilahi 1000 jalan yang bertanggung jawab atas sumber daya Tanah Suci. Dengan aura yang begitu kuat dan fondasi yang begitu menakjubkan, Paviliun Ilahi 1000 Jalan tidak diragukan lagi menjaga seseorang yang sangat ketat dan berhati-hati. Yunce membungkuk dengan hormat, tidak merendahkan diri maupun sombong. Yunce muda dari kerajaan penenun mimpi memberi salam kepada pejabat Ilahi Wandao. Pejabat Ilahi Wandao mengangguk sedikit, senyum di wajahnya, tetapi tidak ada kegembiraan yang sebenarnya di matanya. Memang, penampilan dan pembawaanmu luar biasa. Kylie telah jatuh cinta padamu, kau mendapatkan kesepakatan yang bagus. Yunce merasa tidak nyaman mendengar ini, tetapi mengingat status orang lain, dia tidak menunjukkannya. Kakek Wandao, Hua Kylie mendongak menatapnya, tersenyum cerah. Kitab kuno mana yang sedang kau pelajari hari ini? Hehe, pejabat ilahi 10.000 jalan tertawa santai, berkata dengan santai, bahkan kitab kuno tertua pun tidak dapat melampaui usia kakek 10.000 jalanmu. Itu hanyalah beberapa keanehan dari dunia fana yang kadang-kadang memiliki sesuatu yang berharga. Seperti tempat kristal aneh ditemukan, atau tempat seorang wanita cantik dibesarkan. Hua Kylie mengerutkan bibir dan menggoda. Aku dengar dari Paman Liu Xiao bahwa kau mungkin telah menyentuh hampir sejuta wanita dalam hidupmu. Sekarang kau sudah tua, kau masih belum kehilangan pikiran aneh ini. Pejabat ilahi 10.000 jalan sedikit menyipitkan matanya. 10.000 jalanku semuanya berkualitas tinggi. Bagaimana mungkin aku tanpa wanita? Tapi dunia debu jurang ini terlalu kotor. Sulit untuk menemukan jimat spiritual. Apa artinya 1 juta, dibandingkan denganmu dan bibimu? Mereka hanyalah tumpukan daging fana yang hampir tidak bisa dimakan. Dan semua daging yang luar biasa dalam sejarah berasal dari kerajaan ilahi. Sungguh disayangkan, sungguh disayangkan. Alis Yunce berkerut hampir tak terlihat, lalu langsung kembali tenang. Ulangi lagi hal-hal aneh ini. Hua Kylie bergumam pelan. Pejabat ilahi 10.000 jalan mengalihkan pandangannya kembali ke gulungan di depannya, mengucapkan dengan nada santai. Aku telah menerima pesan Kaisar Yuan. Kau dapat memilih artefak mistis apapun di sini. Saat ia selesai berbicara, dunia di hadapan Yunce tiba-tiba berputar. Dan ketika ruang kembali ke keadaan tenang sebelumnya, keluasan dan kemegahan sebelumnya telah berubah menjadi ketajaman yang mengerikan dan niat jahat. Seperti binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang telah tertidur selama ribuan tahun tiba-tiba terbangun. Niat membunuh dan energi jahat yang tak terbatas meletus dari setiap sudut dunia. Seketika mengubah seluruh ruang menjadi domain pembunuhan yang menakutkan yang terjalin dengan tepi tajam. Berbagai artefak mistis memenuhi bidang pandang, membentang hingga ke tepi. Bahkan, sebelum ditarik dari sarungnya, sebelum melepaskan kekuatan surgawi mereka telah menyebabkan udara di sekitarnya berderak dan meletus. Bahkan ruang itu sendiri berderak dengan retakan halus. Lebih jauh lagi, energi jahat yang tak terbatas berkumpul menjadi sebuah sungai, perlahan mengalir di seluruh ruang paviliun ilahi. Yunce sepertinya baru menyadari sesuatu saat itu, setengah terkejut dan setengah bersyukur. Dia berkata, jadi, Kylie, kau menggunakan bantuan Kaisar untuk membantuku memilih senjata baru. Ya, Hua Kylie tersenyum. Matanya berkilau seperti berlian yang pecah, memantulkan bayangan Yunce, tanpa pedang Yunli milik guru. Kakak Yun sedikit kehilangan kebersamaan dengan guru. Meskipun aku tidak berani membandingkan diriku dengan guru kakak Yun, kupikir. Yunce tiba-tiba mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh bibir lembutnya dengan ujung jarinya, menghentikannya untuk mengatakan apapun lagi. Jangan bicara omong kosong. Guru telah tiada, tetapi beliau tetap hidup di hati kita. Dan kau tidak hanya ada di hati kami, tetapi juga di sisi kami. Tidak pernah ada pertanyaan tentang dirimu yang lebih rendah. Tatapan Hua Kylie sedikit goyah, lalu senyumnya mekar sepenuhnya, murni dan lebih terang dari cahaya paling jernih di bawah kubah Tanah Suci. Di platform yang jauh, pejabat ilahi 10.000 jalan mencibir dengan berbisik, kata-kata manis. Hua Kylie meraih tangan Yunce dan dengan hati-hati melangkah maju. Paman Yuan Huang berkata bahwa kau bisa mengambil apapun yang kau suka, tidak peduli yang mana, dan bahkan kakek Wandao pun tidak bisa menghentikanmu.
Namun, ada aura jahat yang mengerikan di paviliun artefak yang akan menyerang pikiran dan jiwamu. Sebelum masuk, kau harus mengisolasi diri dengan energi mendalammu. Saat dia berbicara, kilatan pedang muncul di matanya, dan dia telah menciptakan domain aura pedang yang halus di sekelilingnya. Namun, Yunce tetap tanpa ekspresi dan tidak bergerak sampai dia hendak melangkah ke paviliun artefak. Pada saat itu, dia mendengar suara pejabat ilahi 10.000 jalan yang tidak dapat dipahami. Nak, gunakan energi mendalammu untuk melawan. Aura jahat di sini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh junior sepertimu. Terima kasih atas pengingatnya, senior. Yunce menjawab dengan sopan, tetapi masih tidak melepaskan energi mendalam apapun. Sebaliknya, dia melangkah maju, langsung menuju domain jahat yang mengerikan yang terjalin oleh banyak artefak. Hua Caili tanpa sadar mengulurkan tangan untuk meraihnya, tetapi menarik tangannya di tengah jalan. Aura jahat yang terpancar dari berbagai artefak itu memang tak tertahankan bagi orang biasa, tetapi pria yang bersamanya juga bukan orang biasa. Dengan satu langkah maju, energi jahat yang sudah sangat kuat tiba-tiba mengeras seperti timah, membuat setiap langkah terasa seperti 1000 gunung menekan dirinya, membuatnya sulit bernapas. Energi jahat yang tak berujung menembus energi batinnya seperti jarum, menembus keberadaannya, membawa hawa dingin yang menusuk tulang, dan menyulut rasa sakit yang hebat dan membakar jauh di dalam sumsum tulangnya, seperti dua kekuatan ekstrim yang terkunci dalam pertempuran sengit di dalam tubuhnya. Tetapi dibandingkan dengan penindasan fisik, rasa sakit yang menghancurkan jiwa jauh lebih mengerikan. Kelima inderanya terdistorsi dalam sekejap, penglihatannya menjadi gelap dan kabur, dan udara dipenuhi dengan aroma manis yang berkarat dan busuk. Seolah-olah dia menghirup bukan udara, tetapi uap kematian yang naik dari tulang-tulang layu yang tak terhitung jumlahnya. Kegelapan di dalam hatinya digerakkan oleh kegilaan, dan gelombang pikiran pembunuh dan penghancur yang tak terkendali muncul dalam dirinya. Seolah-olah dirasuki oleh roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, akal sehatnya perlahan runtuh di hadapan kekerasan. Itu adalah energi jahat dan niat membunuh yang terkumpul oleh artefak-artefak mendalam yang tak terhitung jumlahnya selama jutaan tahun. Untuk menahannya, seseorang lebih mengandalkan pengalaman daripada kultivasi, atau lebih tepatnya, pada pengalaman hati, kegilaan dan darah makhluk hidup yang ternoda di dalam tubuh. 1 langkah, 2 langkah, 10 langkah, Yunce perlahan berjalan di antara mereka, tatapannya menyapu satu artefak mistik demi satu, ekspresinya tidak berubah, napasnya tenang, berjalan santai seolah mengagumi benda-benda elegan. Pejabat ilahi 1000 jalan perlahan mengalihkan pandangannya, matanya fokus pada Yunce untuk pertama kalinya. Saudara Yun, apakah Anda merasa tidak nyaman dimanapun? Hua Caili mengikuti di sampingnya. Matanya dipenuhi dengan 3 bagian kekhawatiran dan 7 bagian kilauan. Yunce tersenyum tipis dan dengan tenang berkata, sekuat atau seintens apapun aura senjata Suan, pada akhirnya itu hanyalah benda mati yang tak bernyawa. Hanya ketika bertemu dengan tuannya barulah ia dapat hidup. Jika kau mengaguminya, ia akan memanfaatkanmu. Jika kau menganggapnya sebagai benda mati dan meremehkannya, maka ia hanyalah benda mati. Apa haknya untuk menimbulkan rasa takut? Hua Caili tampak mengerti, tetapi matanya sekali lagi memancarkan kekaguman, seperti yang diharapkan dari kakak Yun. Jadi aura jahat di sini tampaknya tidak begitu mengerikan. Yunce tiba-tiba berhenti, pandangannya menunduk untuk melihat bayangan abu-abu samar di sudut bawah. Itu adalah pedang besar, seluruh tubuhnya abu-abu, sederhana, dan tanpa hiasan. Setiap senjata yang bisa ada di sini luar biasa, batu abadi, yang pernah membuat Mo Bei-chan hampir putus asa kemungkinan besar berasal dari sini. Aura dan cahaya ilahi mereka semuanya sangat intens, baik untuk memamerkan kekuatan senjata mereka, untuk menolak kekuatan kehidupan, atau untuk menarik tuan mereka. Namun pedang besar berwarna abu-abu pucat ini tidak memancarkan secercah cahaya pedang atau kekuatan sedikitpun. Sebaliknya, ia menyembunyikan diri di sudut tersempit dan tergelap. Keberadaannya hampir tak terlihat di tengah kekuatan tak terbatas dan dahsyat dari senjata-senjata di sekitarnya. Kehadirannya benar-benar tidak pada tempatnya di dunia sekitarnya, hanya mewujudkan kesunyian dan kegelapan yang tak berujung. Yunce mengulurkan tangan dan menggenggam gagang pedang abu-abu pucat itu. Telapak tangannya tertutup lapisan tebal debu kuno. Dia menutup jari-jarinya dan mengangkat lengannya, tetapi pedang abu-abu itu tidak bergerak sedikit pun. Hua Caili membuka mulutnya. Terkejut, kakak Yun, kau tidak mungkin akan. Dengung, energi mendalam Yunce meledak. Terobosan alam dewa jahatnya langsung terbuka ke alam Raja Yama. Dalam sekejap, ledakan keras terdengar, dan pedang abu-abu berat itu perlahan ditarik dari tanah, berdiri di depannya, disertai dengan dentingan logam seperti guntur. Hua Caili yang sedikit terkejut secara naluriah menutup telinganya. Dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang, memegangnya secara horizontal di depan dadanya. Kemudian,
Ia menoleh ke pejabat ilahi 10.000 jalan dan bertanya dengan lantang. Bolehkah saya bertanya? Senior 10.000 jalan, apa nama pedang ini? Pejabat ilahi 10.000 jalan menjawab dengan tenang. Pedang ini tidak ditempa di tanah suci. Mungkin diperoleh di alam terlarang tidur ilahi dari zaman yang jauh. Asalnya tidak diketahui. Selain bobotnya yang luar biasa, pedang ini tidak mengandung aura ilahi, dan juga tidak memiliki roh pedang. Tidak ada yang memperhatikannya, dan karena itu tidak pernah diberi nama. Jika tidak lama dilupakan, pedang ini akan hancur menjadi rongsokan untuk penempaan senjata. Jelas, jika Yunce tidak mengambilnya hari ini, pejabat ilahi 10.000 jalan bahkan akan lupa bahwa pedang tanpa nama dan tanpa roh seperti itu masih ada di sini. Kata-kata ini cukup untuk membuat siapapun yang memasuki tempat ini membuangnya tanpa ragu-ragu. Tetapi Yunce berbalik dengan pedang itu, bahkan tidak melirik paviliun senjata abadi lagi. Kalau begitu, ini dia. Pejabat ilahi 10.000 jalan sedikit menyipitkan matanya, tatapannya tak terduga. Meskipun terkejut, Hua Caili langsung mempercayai pilihan Yunce. Baiklah. Karena belum memiliki nama, maka kakak Yun akan memberinya nama. Yunce menatap bilah pedang berwarna abu putih itu dan perlahan mengucapkan dua kata, Lone. Yun, Li Su ragu-ragu. Boom, api berkobar meletus di pedang itu. Panas yang melonjak seketika menghilangkan niat membunuh dan aura jahat di sekitarnya, membawa serta dengungan senjata mistis yang tak terhitung jumlahnya. Mulai hari ini, kau akan menemaniku. Bukan lagi pedang tunggal tanpa nama yang terlupakan di sini. Bilah yang terbakar itu bergetar. Pedang yang lama diam itu melepaskan aura beratnya. Seolah-olah pedang raksasa tak bernyawa ini berusaha untuk menanggapinya. Awan, kesepian, gumam Hua Caili, sedikit memiringkan kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja, akan lebih baik jika pedang kakak Yun memiliki karakter, awan, di dalamnya. Tapi mengapa awan kesepian? Dengan aku di sini, kakak Yun tidak akan pernah kesepian. Yunce sedikit menundukkan matanya, menatap mata gadis itu yang polos, dan berkata, kesepian, tidak hanya berarti kesepian, itu juga melambangkan sesuatu yang unik di dunia, tak tertandingi. Dia diam-diam mendekat ke telinga Hua Caili dan berkata dengan suara yang sangat lembut, bahkan Paman Yuan Huangmu menyebut dirinya, kesepian. Hua Caili segera mengerti, aku mengerti. Ya, kakak Yun benar-benar unik di dunia. Pejabat ilahi 10.000 jalan mengerutkan sudut mulutnya dan mendengus ringan. Gadis kecil ini bahkan bisa menyihir dirinya sendiri. Sayang sekali, ia berkata. Artefak yang kau lihat bahkan bukan sebagian kecil dari apa yang ada di paviliun ini. Begitu kau keluar dari sini, tidak akan ada kesempatan untuk mengubahnya. Nak, apakah kau benar-benar yakin? Karena aku sudah membuat pilihan, tidak perlu mengubahnya. Yunce menjawab tanpa ragu sedikit pun. Ia menyimpan Guyun, menggenggam tangan Hua Caili, dan berjalan keluar dari paviliun artefak. Kemudian, ia membungkuk dari jauh, berkata, keinginanku telah terpenuhi, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal, jika itu adalah pejabat ilahi lain, ia pasti akan berpikir untuk mendekatinya. Tetapi pejabat ilahi 10.000 jalan ini, meskipun penampilannya dan matanya tampak damai, membuatnya merasa tidak nyaman. Baiklah, kalau begitu silakan. Pejabat ilahi 10.000 jalan menjawab dengan santai, matanya tertuju pada gulungan-gulungan itu, tidak pernah turun dari platform tinggi dari awal hingga akhir. Kakek Wandao, kami pergi sekarang. Kami akan menemuimu lagi lain kali kami mengunjungi Tanah Suci. Oh, ya, kami belum berterima kasih atas pedang Liyun yang kau berikan padaku. Wandao, pejabat ilahi, tidak mengangkat matanya, berkata dengan tenang, bukan aku yang memberimu pedang Liyun, tetapi pedang Liyun yang memilihmu. Sejak kau pergi terakhir kali, pedang Liyun terus bergetar, mendesis siang dan malam, jadi aku memberikannya kepada bibimu. Menemukan tuan yang cocok adalah keberuntunganmu, dan takdirnya, tidak perlu berterima kasih. Sambil berbicara, dia dengan santai meletakkan tangannya, dan ruang paviliun ilahi berputar lagi, menyembunyikan paviliun artefak di kehampaan yang tidak diketahui. Pada saat itu, Yunce menangkap kilatan cahaya keemasan yang sekilas di matanya. Seketika, Yunce mengerti dari mana perasaan familiar itu berasal. Itu jelas, kekuatan ilahi Kaisar Brahma yang dikultivasi oleh Qianye Yinger. Namun, tingkatnya yang terlalu tinggi mencegahnya untuk segera mengenalinya. Mungkinkah Wandao, pejabat ilahi ini, sebenarnya adalah salah satu dewa pelayan pedang di bawah komando Kaisar Dewa Pembantai Surgawi, seorang dewa Brahma kuno dari klan Dewa Kaisar Brahma. Meninggalkan paviliun ilahi 1000 jalan, Hua Caili merasa gembira. Di tengah tawanya, ia memperhatikan alis Yunce sedikit berkerut dan segera bertanya, Saudara Yun, kau tampak tidak bahagia. Apakah, karena kau memikirkan pedang Yunli yang hilang lagi? Yunce tersadar dari lamunannya dan menggelengkan kepalanya.
Aku ingat kau pernah menyebutkan pejabat ilahi 1000 jalan kepadaku sebelumnya, mengatakan bahwa dia adalah seorang pria tua yang selalu tersenyum dan sangat lembut. Ya, Hua Caili berkedip, kakek 1000 jalan selalu seperti itu. Aku belum pernah melihatnya marah, meskipun aku tidak tahu mengapa Ksatria Jurang tampak begitu takut padanya. Yunce merenung sejenak, mulai sekarang, sebaiknya kau lebih jarang datang ke paviliun ilahi 1000 jalan ini. Hah, tanya Hua Caili dengan terkejut. Kenapa? Petik 2. Mungkin, Yunce dengan santai memberikan alasan. Kau memang tidak suka di sini. Baiklah, Hua Caili mengangguk setuju. Kalau begitu aku tidak akan datang ke sini lagi. Jika kakak Yun tidak menyukainya, aku tentu juga tidak akan menyukainya. Setelah mengucapkan selamat tinggal singkat kepada Hua Caili, dia kembali ke tempat asalnya, di mana Meng Kongchan sudah menunggunya. Dia tidak bertanya mengapa pendeta surgawi memanggilnya, tetapi hanya tersenyum dan berkata, kau kembali tepat waktu. Aku sudah mengucapkan selamat tinggal kepada pendeta tinggi dan harus meninggalkan tanah suci untuk bersiap memasuki tanah suci abadi. Tapi sebelum aku pergi, masih ada pertunjukan besar yang harus kutonton. Pertunjukan besar, Yunce sedikit mengangkat alisnya. Meng Jianxi tersenyum misterius. Kau akan tahu kapan waktunya tiba. Pada saat ini, Yunce tiba-tiba sedikit mengerutkan kening dan berkata dengan suara sangat rendah. Senior, saat ini, apakah ada yang memata-matai tempat ini? Meng Kongchan mengalihkan pandangannya, menatap Yunce sejenak, lalu perlahan berkata, tidak. Di mana dewa yang mulia berada, bahkan di tanah suci, tidak ada yang berani mengintipnya. Yuaner, mengapa kau mengatakan itu? Alis Yunce sedikit rileks. Sejak memasuki alam terlarang tidur ilahi, aku sesekali merasakan indera ilahi mengintipku dalam kegelapan, dan itu baru saja muncul lagi. Tetapi jika bahkan senior pun tidak menyadarinya, maka kemungkinan besar itu adalah ilusi. Meng Kongchan sedikit menyipitkan matanya, dan setelah hening sejenak, perlahan berbicara. Di dunia ini, bahkan Kaisar Jurang pun tidak dapat menghindari menyentuh jiwaku ketika indera ilahi berada di dekatnya. Mungkin, luka jiwa yang tersisa setelah kau menderita hukuman pemangsa kehancuran belum sembuh. Itulah sebabnya kau terkadang merasakan sensasi aneh. Makna dalam kata-katanya bukanlah bahwa itu, kemungkinan besar, ilusi, tetapi bahwa itu pasti ilusi. Saudara Yuan, kata Meng Jianxi dengan prihatin, cedera jiwa bukanlah hal sepele. Sebaiknya beristirahatlah dengan tenang sejenak setelah kau kembali. Dan jangan sampai terlalu memaksakan diri. Ya, aku mengerti. Yunce mengangguk setuju. Kerutan di antara alisnya perlahan menghilang. Perasaan samar sedang diawasi. Namun bahkan kekuatan jiwa terkuat di dunia ini, Kaisar Dewa, sama sekali tidak menyadarinya. Pengawasan yang dirasakan di alam terlarang tidur ilahi dapat diduga sebagai secercah jiwa kuno yang belum sepenuhnya dimusnahkan oleh Yuan Chen. Tapi ini adalah tanah suci. Karena itu pasti ilusi yang diciptakan oleh cedera jiwa yang tertinggal akibat hukuman pemangsa kehancuran. Dengan pikiran ini, Yunce menutup matanya dan menjernihkan pikirannya, dengan paksa menolak semua pikiran lain hanya dalam beberapa tarikan napas. Di depan gerbang tanah suci, berbagai kerajaan ilahi berangkat satu persatu, masing-masing dengan perasaan yang berbeda, tetapi semuanya tanpa diragukan lagi membawa kegembiraan dan antisipasi yang mendalam untuk melangkah ke tanah suci abadi. Jika semuanya berjalan lancar, makhluk inti dari kerajaan ilahi mereka ini tidak hanya akan terlahir kembali tetapi juga menjadi pencipta dan saksi babak baru dalam sejarah. Dugu Zuyuan, ditemani oleh sekelompok Ksatria Jurang, secara pribadi mengantar mereka di depan gerbang tanah suci. Dewa tanpa mimpi, jangan lupakan undangan 10 tahun tanah suci. Ini melibatkan nasib bersama tanah suci dan berbagai kerajaan ilahi. Jadi saya berharap sumber daya kerajaan ilahi akan dikonsolidasikan dan tidak ditimbun. Selama 10 tahun ini, Kaisar Yuan, semua pendeta tinggi, dan bahkan seluruh tanah suci akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan pembukaan tanah suci abadi. Karena itu, Kaisar Yuan telah menginstruksikan agar bahkan hal-hal terpenting pun tidak boleh diganggu. Jika memang ada hal yang tak terhindarkan yang membutuhkan campur tangan tanah suci, silakan temui saya. Meng Kongchan mengangguk dengan sungguh-sungguh, memberikan jawaban singkat, lalu naik ke kapal Suan. Kapal perang kelas Suan itu terbang menjauh dari gerbang tanah suci, tetapi alih-alih langsung melaju kencang, ia melayang santai di udara. Meng Kongchan berdiri di buritan, menatap tajam gerbang tanah suci yang perlahan menjauh. Mengikuti mereka, sekelompok sosok hitam tak bernyawa dari kerajaan ilahi malam abadi muncul. Dugu Zuyuan sedikit membungkuk dan berkata, Tuan Wuming, Kaisar Yuan telah menginstruksikan Anda untuk tidak melupakan undangan 10 tahun dari tanah suci. Dia mengulangi kata-kata yang telah dia ucapkan kepada setiap kerajaan ilahi, tetapi tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Alisnya perlahan mengerut. Karena tandu gelap di depan tiba-tiba mengalami fluktuasi energi yang sangat abnormal,
dan fluktuasi ini semakin intensif dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, disertai dengan napas berat dan kacau Tuan Wuming. Yang mulia, apa yang telah terjadi? Shen Wuming mendekat beberapa langkah, bertanya dengan cemas. Fluktuasi energi tidak berhenti karena suara Shen Wuming, tetapi malah menjadi lebih hebat, dan seluruh tandu hampir hancur dalam guncangan hebat. Di balik tirai gelap yang bergoyang, terdengar suara samar Shen Wuyanye, Sueyan. Sueyan, apakah itu kau? Apakah kau akhirnya memaafkanku? Suaranya masih serak, tetapi tidak lagi dingin dan kasar seperti biasanya. Dalam suara yang sangat gemetar itu, ada sedikit kerendahan hati yang menyedihkan yang seharusnya tidak pernah datang dari seorang dewa, apalagi dari dewa tanpa cahaya. Tanda tanya, Dugu Zuyuan mengangkat matanya, wajahnya penuh keraguan. Yunce berdiri di samping Meng Kongchan, menatap gerbang tanah suci bersamanya, lalu berkata dengan penuh pertimbangan, mungkinkah ini hadiah agung itu? Meng Jianxi sedikit menyipitkan matanya, berani memprovokasi murka Dewa Bapa. Bahkan jika dia adalah dewa tanpa cahaya, biarkan dia, dalam mimpi yang ditenun oleh Dewa Bapa, menginjak-injak kehormatan yang baru saja dia peroleh di tanah suci 1000 kali lipat. Yunce melirik Meng Kongchan, yang masih memiliki sikap tenang dan lembut seperti biasanya. Tetapi matanya tertuju pada Shen Wuyanye, sedalam dan tak terduga seperti jurang perak yang tak berujung. Yang mulia, Anda ada apa dengan Anda? Shen Wuming jelas ketakutan oleh situasi aneh ini. Suaranya bergetar, terutama nama Sueyan, yang dipanggil Shen Wuyanye. Itu adalah tabu yang tidak seorang pun di seluruh kerajaan ilahi malam abadi berani ucapkan. Shen Wuyanye mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya. Suaranya yang kacau terus bergema dari dalam tandu. Aku membunuh orang tuamu dan begitu banyak rakyatmu. Siksaan yang kuberikan padamu selama bertahun-tahun ini. Kupikir kau tak akan pernah memaafkanku. Sueyan, kau benar-benar memaafkanku. Sueyan, aku melihatmu. Aku benar-benar melihatmu. Sueyan, para putri malam abadi di sekitarnya tanpa sadar mundur. Wajah masing-masing menunjukkan berbagai tingkat ketakutan. Mereka telah melihat kemarahan dan kegilaan Dewi Wuming berkali-kali, tetapi belum pernah melihatnya dalam keadaan seperti ini. Bang, dengan suara retakan, tandu hitam itu tiba-tiba meledak, dan Shen Wuyanye terhuyung keluar. Ia mengenakan pakaian hitam, kerudung hitam tebal menutupi kepalanya. Lalu ia tersandung tepat ke arah Dugu Zuyuan. Tanda seru, Dugu Zuyuan mengerutkan kening dalam-dalam. Dewa Wuming, kau. Ia hampir tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun ketika pupil matanya tiba-tiba menyempit, dan para ksatria jurang di sekitarnya tersentak. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan ngeri. Saat Shen Wuyanye menerjang ke depan, kerudung hitam di kepalanya tiba-tiba hancur, memperlihatkan wajah asli Dewa Wuming, wajah yang tak pernah terlihat di bawah sinar matahari selama bertahun-tahun. Shen Wuxihua yang dulu, meskipun tidak memiliki kecantikan yang memukau, tentu masih dianggap sebagai kecantikan. Tetapi orang di hadapan mereka, tidak. Siapapun pada pandangan pertama pasti tidak akan percaya bahwa ini adalah manusia. Tengkoraknya benar-benar berubah bentuk, ditutupi lebih dari selusin tonjolan dan lekukan dengan berbagai tingkat keparahan. Setengah dari kulitnya masih halus, sementara setengah lainnya dipenuhi kerutan coklat. Yang paling mengerikan dari semuanya adalah fitur wajahnya. Mata kirinya miring ke atas, tulang alisnya melorot, menutupi pupil, mata kanannya menyusut menjadi celah setengah tertutup, dan di antara kedua mata terdapat hidung yang sangat cekung sehingga hampir tak terlihat. Rahangnya sangat tidak sejajar, merobek bibir atas dan bawahnya, dengan tumpang tindih kurang dari 30%, memperlihatkan gigi yang bergerigi dan bersudut, pemandangan yang sangat mengerikan dan menakutkan. Semua orang tahu bahwa Shen Wuyanye telah secara paksa menanggung sumber ilahi dengan 7/10 kekuatan ilahinya. Secara ajaib berhasil, tetapi dengan mengorbankan kerusakan fisik yang sangat besar. Setelah itu, dia tidak pernah menunjukkan wajah aslinya lagi. Bahkan ketika menginjakkan kaki di tanah suci, dia akan menyelimuti dirinya dengan kain hitam. Semua orang berasumsi dia menua dengan cepat karena kehilangan umur yang parah. Itulah sebabnya dia tidak ingin menunjukkan wajah aslinya. Mereka tidak tahu, apa yang telah menghancurkannya bukan hanya penglihatan, umur, dan suaranya. Seluruh kepala dan fitur wajahnya benar-benar terdistorsi dan cacat oleh kekuatan dewa sejati pada saat itu. Dari segi keteraturan fitur wajahnya saja, dia bahkan lebih menakutkan daripada hantu jurang laut berkabut. Bahkan Meng Kongchan, yang berada di kapal Dreamweaver yang jauh saat pertama kali terlihat, secara naluriah sedikit mencondongkan tubuh ke belakang. Dugu Zuyuan, yang bukan orang biasa, adalah seorang maniak. Pertempuran sejati yang telah membunuh banyak binatang jurang dan hantu dalam hidupnya dan tidak pernah mengenal arti takut. Namun, di bawah guncangan visual yang tiba-tiba ini, tali jiwanya putus, dan dia sesaat kebingungan, hanya untuk kemudian dicengkeram lengannya oleh Shen Wuyanye.
Di belakang mereka, Yang Mulia Bintang dan Bulan, yang perlahan mendekat sambil berbicara, dan Yang Mulia Ilahi Qi Heng berhenti serentak, mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Sueyan, lihat, aku telah memulihkan penampilan, suara, dan penglihatanku menggunakan kode rahasia. Lihat aku sekarang. Dengarkan suaraku. Kau telah memaafkanku. Semua itu tidak terjadi. Semuanya bisa dimulai dari awal. Sueyan, kekuatan dewa yang tak terkendali sangat menakutkan. Lengan Du Guzuyuan menegang dan hampir patah, tetapi dia tidak merasakan sakit sama sekali. Matanya menyimpan teror yang telah lama dia lupakan selama bertahun-tahun. Dia melepaskan Suan Qi-nya, mencoba membebaskan diri, tetapi tangan-tangan itu mencengkeram lengannya dengan kuat. Dihadapkan dengan kekuatan dewa sejati, seberapapun dia berjuang, itu seperti semut yang mencoba mengguncang pohon, sama sekali tidak bergerak. Ini, Wu Sensing bergumam terkejut. Kemudian, dia tiba-tiba melihat cahaya perak samar memancar dari rongga mata Shen Wuyanya yang bengkok dan menakutkan. Dia dan Wu Senyu saling bertukar pandangan tanpa suara. Itu jelas, bunga impian dari kerajaan penenun impian. Aneh, monster. Pan Buzuo mundur beberapa langkah, matanya membelalak ketakutan. Pan Yuseng memiringkan pandangannya dan melirik kapal Suan penenun impian, yang belum pergi jauh, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah Shen Wuyan yang membuat Meng Kongqan marah? Dari semua orang yang diprovokasi, dia harus menyinggung dewa wabah yang tersenyum itu. Baru saja, dia dengan angkuh meraung dari puncak Eden Cloud, memandang rendah semua bangsa, begitu sombong dan mendominasi. Sekarang, citra Shen Wuyanya sebagai penguasa ilahi akan segera hilang sepenuhnya. Mereka yang mengolah jiwa harus menghindari fluktuasi emosi yang berlebihan. Sebagai orang dengan jiwa ilahi terkuat di 6 kerajaan ilahi, Meng Kongqan biasanya tersenyum tipis, tanpa kesombongan atau kekuatan apapun, tampak tidak berbahaya. Tetapi mereka yang akrab dengan kerajaan ilahi penenun mimpi tahu betul bahwa dia tidak akan marah kecuali dia benar-benar marah. Dia dapat membuat orang menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian tanpa luka atau suara, sambil berbicara dan tertawa. Tuan Ilahi Wuming, saya bukan Shen Wuxueyan. Lepaskan. Du Guzuyuan mencoba meronta lagi dan lagi. Lengannya sudah patah dan terluka, ini adalah tanah suci. Bahkan jika Anda seorang penguasa ilahi, Anda tidak dapat bertindak gegabah. Dia tidak tahu bahwa suaranya yang garang, penuh dengan aura ksatria jurang, jatuh ke telinga Shen Wuyanya. Tetapi itu adalah suara lembut Shen Wuxueyan. Bagus, mendengar kata-katamu di kehidupan ini, aku takkan pernah mengkhianatimu lagi, takkan pernah meragukan kata-katamu lagi, takkan pernah bertindak sewenang-wenang lagi. Semua yang kau inginkan, akan kuberikan padamu. Ia melepaskan salah satu tangannya dari lengan Du Guzuyuan, lalu dengan gemetar, mengulurkan tangan ke wajahnya yang menatap dengan mata lebar dan melotot. Sueyan, bertahun-tahun telah berlalu, namun kau tak berubah sama sekali. Tahukah kau berapa kali aku memimpikanmu selama bertahun-tahun ini? Berapa kali aku menyesalinya? Berapa kali aku membencimu? 3 bagian kebencian untukmu. 7 bagian kebencian untuk diriku sendiri. Tetapi ketika aku bangun, aku memaksakan semua kebencian itu padamu. Du Guzuyuan gemetar seluruh tubuhnya, menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba meraung, tetapi itu hanya menggerakkan beberapa helai rambut Shen Wuyanya, tanpa menimbulkan riak sedikit pun pada wajahnya yang menakutkan yang diselimuti tatapan kabur dan mabuk. Sebaliknya, itu membuat beberapa ksatria jurang yang mencoba mendekat untuk membantunya terlempar jauh. 5 jari dewa tak dikenal akhirnya mendarat di wajahnya. Seluruh tubuh Du Guzuyuan langsung menegang, seperti tali busur yang akan putus. Dia tidak berani bernapas, dan wajahnya memucat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam hidupnya, dia telah menghadapi kematian berkali-kali, tetapi wajahnya tidak pernah sepucat ini. Di kapal Dreamweaver, Meng Jianxi penuh keraguan, apa yang terjadi? Bukankah Shen Wuyanya sangat membenci Shen Wuxueyan? Kebenciannya begitu besar hingga memancar ke semua orang di dunia. Tetapi mengapa dia seperti ini ketika menghadapi Shen Wuxueyan dalam mimpinya? Meng Kongqan sedikit mengerutkan kening dan tidak berbicara. Yunce berpikir sejenak, lalu perlahan berkata, ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan lain mengenai dendam antara Dewa Tanpa Cahaya dan Shen Wuxueyan. Mungkin, Shen Wuxueyan tidak kejam terhadap Shen Wuyanya saat itu, tetapi pada saat Shen Wuyanya menyadarinya, dia telah melakukan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki, sehingga mustahil baginya untuk menerima konsekuensi jahat yang telah dia ciptakan. Ditambah dengan distorsi mental yang disebabkan oleh pemaksaan kekuatan ilahi, itulah mengapa dia menjadi seperti sekarang ini. Tapi, Meng Jianxi menatap Meng Kongqan. Ketika aku pertama kali menjadi anak dewa dan bertanya kepada ayahku tentang masa lalu kerajaan dewa, ayahku menegaskan bahwa Shen Wuxueyan tidak pernah benar-benar mencintai Shen Wuxihua saat itu, tetapi selalu memanfaatkannya. Yunce menjawab,
Pernyataan itu sendiri sangat bermasalah. Tatapan Meng Jianxi bergeser. Yunce berkata perlahan. Urusan hati itu kacau dan rumit. Terkadang bahkan sulit dipahami sendiri. Apalagi orang luar. Bagi senior, sebagai dewa tanpa mimpi, berbicara begitu pasti tentang urusan cinta orang lain hanya bisa berarti bahwa senior dan Shen Wuxian memiliki persahabatan yang sudah lama. Meng Kongchan tetap tidak memberikan jawaban pasti. Meng Jianxi berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengerti. Dewa Ayah, apakah Anda mengatakan ini untuk mempertahankan martabat terakhir seorang teman lama? Meng Kongchan mengalihkan pandangannya, berpaling, dan tidak lagi memandang Shen Wuxian di kejauhan. Semua dendam dan kebencian telah menjadi abu. Kita tidak bisa menyebut mereka teman lama, tetapi kita memang memiliki sedikit hubungan. Hanya bisa dikatakan bahwa nasib Shen Wuxian, pada akhirnya, sepenuhnya adalah kesalahannya sendiri. Detailnya di luar pemahaman kita sebagai orang luar, dan tidak perlu menyelidikinya. Biarlah itu menjadi pelajaran. Imam besar akan datang, sudah waktunya untuk pergi. Pada saat ini, tatapan yang menyentuh jiwa tertuju pada Yunce. Tatapannya sedikit bergeser, tertuju pada Shen Wuyi. Namun tatapannya telah beralih, menatap Shen Wuyan dengan terkejut dan khawatir. Tangannya secara alami terangkat, ujung jarinya yang sedikit miring menunjuk ke telinga kirinya. Tatapan Yunce perlahan menyempit. Pada saat yang sama, bibirnya bergerak sedikit, gerakan yang sangat halus. Namun begitu jelas tercermin di pupil Yunce. 7. Lubang. Kecepatan kapal Suan sang penenun mimpi tiba-tiba meningkat, dengan cepat menjauh ke kejauhan dengan raungan seperti guntur dari langit, menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Badai yang tiba-tiba dahsyat itu menerpa jubah dan rambut panjang Yunce. Dia menutup matanya, terkekeh pelan, dan tanpa sadar meletakkan tangannya di dadanya. 7 lubang. Meskipun dia tidak tahu apa maksudnya untuk saat ini, setidaknya dia telah menjawab. Bahkan jika semua masa lalu hilang, bahkan jika dunia benar-benar terputus, dia tetaplah dirinya. Boom! Raungan dahsyat yang mengguncang seluruh jiwa bergema di atas tanah suci, seperti palu raksasa yang menghantam lonceng yang tergantung di langit. Dengan raungan yang memekakkan telinga, cahaya perak di mata Shen Wuyannya seketika menghilang, dan bayangan bunga perak yang fana itu hancur tanpa suara di atas kepalanya. Imam besar perlahan menurunkan lengannya yang terangkat, matanya yang marah tertuju pada Shen Wuyannya. Sebagai makhluk ilahi, terjebak dalam bunga fana seperti mimpi tanpa menyadarinya sungguh memalukan. Shen Wuyannya tiba-tiba melemparkan dugu Zuyuan, seolah masih setengah sadar dari mimpi. Gerakannya kaku saat dia menyentuh wajahnya sendiri, lalu tiba-tiba mengeluarkan jeritan seperti hantu pendendam. Mimpi, kosong, jangkrik, aku akan membunuhmu. Malam tanpa Tuhan, imam besar memanggil namanya. Suara berat dan mengintimidasi itu menekan amarahnya yang mengerikan. Tanah suci abadi sudah di depan mata. Sebuah masalah yang sangat penting menyangkut nasib masa depan Jurang Maut. Kaisar Jurang Maut telah mengeluarkan dekrit di puncak awan Eden. Sebelum jalan menuju tanah suci abadi terbuka, semua dewa harus menjaga sumber ilahi mereka semaksimal mungkin. Petik 2. Selama periode ini, jika ada yang berani memprovokasi perang di antara para dewa, yang mengakibatkan kerusakan pada sumber ilahi mereka, tanah suci pasti akan melepaskan hukuman yang paling berat. Apapun dendamnya, begitu kalian melangkah ke tanah suci abadi, kalian dapat menyelesaikannya sendiri. Sebuah kerudung hitam baru diambil oleh Godless Knight dan diletakkan di atas kepalanya. Pergi. Satu kata itu, penuh dengan kekerasan, amarah, dan niat membunuh, membuat semua gadis malam abadi merinding. Di belakang mereka, Godless Yi, yang didukung oleh Godless Yuluan, diam-diam menatap punggung Godless Knight sejenak. Jadi begitulah, pertanyaan lama yang selama ini ia renungkan tiba-tiba terjawab oleh apa yang baru saja ia saksikan.